Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Seperti biasa, di video ini saya akan berbagi lagi tentang pinjol legal yang tidak ada DC lapangannya. Jadi kemarin-kemarin saya sudah bikin konten tentang pinjaman online yang tidak ada DC lapangannya teman-teman ya. Setiap saya bikin konten, saya selalu membuka aplikasinya biar teman-teman tidak panik ya, atau teman-teman tidak menganggap saya bener nggak abang ini gagal bayar ya. Karena setiap saya bikin konten itu selalu ada bukti gagal ataupun terlambat ya, seperti itu. Kemudian di sini saya share buat teman-teman karena masih banyak teman-teman kita yang gagal bayar di pinjaman online legal itu, yang panik dan takut didatangi DC. Nah, di sini saya akan jelaskan lagi atau berbagi lagi karena masih banyak pinjaman online legal yang tidak ada DC lapangannya sebenarnya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, pinjaman online legal apa aja sih yang tidak ada DC lapangannya? Buat teman-teman simak terus video ini karena di sini kami akan berbagi lagi ya, berbagi tentang info pinjaman online legal yang tidak ada DC lapangannya. Seperti itu teman-teman ya. Karena di sini saya akan jelaskan sambil buka aplikasinya karena aplikasinya masih ada di handphone saya teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi teman-teman ya. Seperti biasa, yang pertama-tama di sini saya akan buka aplikasi. Oke, sabar teman-teman ya. Nah, yang pertama-tama di sini saya akan buka aplikasi KTA Kilat ya. Jadi aplikasi KTA Kilat teman-teman ya. Teman-teman bisa disimak ya video-video sebelumnya itu ya, atau video-video yang sudah saya unggah ya. Setiap saya bikin konten selalu saya buka aplikasinya biar teman-teman tidak dianggap atau mengira saya ini bohong atau cuma bikin konten. Enggak, di sini saya berbagi sesuai pengalaman saja ya, apa adanya seperti itu teman-teman ya. Misalkan ada DC lapangannya tetap saya infokan ya. Misalkan nggak didatangi meskipun ada DC lapangannya tetap saya infokan buat teman-teman ya. Jadi berbagi ya. Oke, di sini ada aplikasi KTA Kilat ya. Ini pinjaman online legal teman-teman ya, yang sudah terlambat sangat lama sekali teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat tagihan saat ini keterlambatan 549 hari ya. Jumlah pinjaman 3.800.000 ya. Jadi pinjaman pokok itu untuk pinjaman awal. Sorry, masih ada iklannya teman-teman ya. Nah, tanggal pengembalian 2022 bulan 1 tanggal 5 ya. Biaya 2.500.000 ini intinya 2.500 sekian ini denda plus bunga lah ya setiap hari. Intinya dendanya teman-teman ya. Ya, atau ya bunga lah seperti itu ya. Jadi total keseluruhan itu 5.369.000 sekian teman-teman ya. Jadi untuk keterlambatan ini teman-teman, kalian bisa hitung ini sudah berapa bulan ini ya, 549 hari. Sedangkan 3 bulan itu kira-kira 90 hari. Ini sudah berapa ini teman-teman bisa lihat. Misalkan 180 itu 6 bulan. Waduh, udah 1 tahun lebih nih teman-teman ya. Jadi di sini saya akan informasikan untuk aplikasi KTA Kilat karena banyak teman-teman yang bertanya, "Bang, untuk aplikasi KTA Kilat apakah ada DC yang datang ke rumah ataupun ke tempat kerja?" Oke, di sini saya jelaskan untuk keterlambatan ini. Kalau saya bilang ini 1 tahun lah ya, biar gampang seperti itu. Pokoknya ini sudah telat 549 hari. Ini masih belum ada DC yang datang ke rumah ataupun ke tempat kerja ya.
Nah, misalkan ini didatangi teman-teman besok atau 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi, tetap saya infokan buat teman-teman ya. Jadi saya selalu menginformasikan sebenarnya buat teman-teman yang gagal bayar itu. Gagal bayar 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai ada yang 1 tahun, bahkan ada yang sampai 2 tahun, 5 tahun ada. Yang saya infokan buat teman-teman, meskipun pinjaman online itu yang ada di lapangannya atau tidak, tetap saya infokan ya. Jadi untuk keterlambatan di aplikasi KTA Kilat ini sejauh ini tidak ada DC lapangannya ya. Jadi buat teman-teman yang bertanya DC KTA Kilat, itu tidak ada teman-teman ya untuk DC lapangannya ya. Nah misalkan ada, ini sebenarnya harusnya didatangi, tapi sampai sekarang nggak didatangi ya. Cuman resikonya jika teman-teman gagal, itu dipastikan kalian dapat teror dengan cara-cara tim kolektor mau datang ataupun DC lapangan mau jemput dana melalui RT RW. Itu sudah biasa ya. Resikonya seperti itu. Sering saya bikin konten, resikonya kalian akan diteror dengan cara-cara seperti itu. Makanya buat teman-teman harus kuat mental ya, seperti itu. Jadi untuk aplikasi KTA Kilat ini masih belum ada DC lapangannya teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk aplikasi yang kedua teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke aplikasi yang kedua. Untuk aplikasi yang kedua di sini saya akan buka aplikasi Rupiah Cepat teman-teman ya. Nah, sabar ya, kita buka aplikasinya. Di sini saya cuman berbagi teman-teman ya, berbagi pengalaman ya untuk DC lapangan. Apakah ada DC lapangannya untuk keterlambatan di saya ini, apakah tidak ada, kan seperti itu. Jadi intinya berbagi ya, bukan mengajak kalian untuk tidak bayar, tidak. Di sini saya cuman berbagi karena di sini kami ada bukti kalau nggak dibayar tapi nyatanya tidak ada DC lapangannya ya. Oke, untuk aplikasi yang kedua ini aplikasi Rupiah Cepat teman-teman ya. Jadi untuk aplikasi Rupiah Cepat ini sudah saya buka ya, teman-teman bisa lihat 4.100.000 ya. Jadi 4.100.000 kita buka detail ya. Nah, di sini teman-teman ya ada 3 cicilan ya. Ada 3 cicilan terlambat 225 hari ya. Kalau ini gampang kita hitung kan. 180 hari itu 6 bulan. Jadi ini sudah berapa bulan? 7, hampir 8 bulan teman-teman ya. Jadi untuk aplikasi Rupiah Cepat ini keterlambatan sudah hampir berapa ya? 8 bulan apa 7 bulan ya? 6, 7 ya, hampir 8 bulan teman-teman ya. Nah, untuk aplikasi Rupiah Cepat sendiri ini aplikasi legal ya, yang sudah legal ya. Seperti biasa, misalkan teman-teman gagal, pastinya dapat WA minta Sherlock atau DC lapangan mau datang 3 orang atau 4 orang, atau kirim surat biasanya ya, kirim surat lewat WA ya. Anda tidak bayar hari ini, 1 jam ke depan dipastikan tim kolektor mau datang ke tempat kerja ataupun ke rumah ya, siapkan dana full. Itu sudah biasa. Resiko gagal bayar di pinjaman online seperti itu, tapi beda-beda. Biasanya ada yang minta Sherlock, atau kalian akan dikirim video yang yang ada di jalan ya, atau naik mobil. Ini tim kolektor kami setelah dari nasabah yang lain, kami akan meluncur ke tempat Anda, siapkan dana full. Itu sudah biasa. Karena apa saya bilang seperti itu? Karena kami ya, waktu telat 1 bulan ya, bahkan 1 minggu 2 minggu itu memang ada WA yang seperti itu. Makanya saya sering infokan buat teman-teman. Yang pertama-tama, misalkan kalian gagal bayar ya, kalian harus kuat mental. Kalian harus kuat mental, itu aja sih teman-teman ya. Mental kalian harus kuat karena kalian dapat teror-teror seperti itu. Bang, saya sudah telat 2 minggu, apakah aman? Aman, cuman teror-teror aja sih ya. Kalau kalian telat 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, itu masih gencar-gencarnya kalian di WA, di telepon, itu masih gencar-gencarnya.
Kalau kalian sudah lewat hampir 2 bulan, bahkan 1 bulan ke atas, itu sudah jarang kalian di WA, di telepon. Tapi ada sih, tapi tidak sesering pertama kalian gagal bayar gitu. Kalau sudah 2 bulan, bahkan kalau ini sudah lewat berapa bulan, ini sudah nggak ada lagi yang WA sih gitu loh. Jadi misalkan teman-teman gagal, itu 1 minggu 2 minggu itu masih gencar-gencarnya kalian di WA, di telepon ya. Tapi kalau sudah lewat 1 bulan ke atas itu sudah jarang teman-teman ya. Jadi inti dari aplikasi Rupiah Cepat ini masih belum ada DC. Sebenarnya memang tidak ada sih. Tapi teman-teman yang baru pertama gagal bayar ataupun telat bayar itu mungkin panik sih dapat WA seperti itu. Jadi saya sarankan gak usah panik ya. Itu hanya gertakan saja atau cara-cara pinjaman online, cara penagihannya seperti itu. Jadi untuk DC lapangannya aplikasi Rupiah Cepat ataupun Rucep ini tidak ada teman-teman ya. Oke, untuk aplikasi yang kedua ini teman-teman ya. Untuk aplikasi yang ketiga kita lanjut teman-teman ya. Di sini saya akan buka untuk aplikasi yang ketiga ya. Oke, untuk aplikasi yang ketiga di sini saya akan buka. Tunggu teman-teman ya, sabar ya. Nah, Indosatku teman-teman ya. Nah, aplikasi Indosatku ya. Nah, jadi untuk yang ketiga ini aplikasi Indosatku pinjaman online yang sudah legal ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga ya. Di sini terlambat 183 hari. Jadi sudah 6 bulan ya, lebih 3 hari ya. Rp 14 juta. Jadi total keseluruhan itu 14 juta teman-teman ya. Oke, kita buka rinciannya. Nah, di sini teman-teman ya. Untuk pinjaman awal ini sebenarnya bukan 14 juta, kalau nggak salah itu sekitar 9 atau 8 gitu ya. Karena membengkak, karena sudah lewat ataupun gagal bayar itu membengkak menjadi 14 juta sekian-sekian ya. Jadi ini ada 3 cicilan ya. 3 cicilan ini sudah lewat semua atau sudah terlambat ataupun gagal bayar. Oke, sama aja teman-teman ya. Untuk aplikasi Indosatku ini sudah legal ya kalau sepengalaman saya. Ini masih belum ada DC datang ke rumah sih. Ya, seperti biasa teman-teman ya. Misalkan kalian gagal bayar, itu memang wajar lah ya kalian dapat WA seperti itu. Nyatanya sampai sekarang ini untuk aplikasi Indosatku ini nggak ada DC-nya. Sebenarnya ini pinjamannya lumayan besar sih. Ya, sejauh ini nggak ada DC datang ke rumah loh teman-teman ya. Sebenarnya kalau DC kalau memang pinjol itu mempunyai DC lapangan, sebenarnya itu kalau mau datang itu biasanya hampir 2 bulan bahkan 3 bulan itu baru didatangi ya. Itu kalau lewat dari itu sebenarnya sudah aman sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi untuk DC Indosatku ini nggak ada ya. Ini karena sudah keterlambatan sudah 6 bulan ya, aman ya. Sebenarnya kalau untuk pinjaman online yang legal yang memang ada DC lapangannya itu biasanya kalau memang DC mau datang itu biasanya hampir 2 bulan ya. Pokoknya 1 bulan ke atas lebih, bahkan sampai 3 bulan itu baru didatangi. Kalau nggak datang itu biasanya sudah lewat ya. Seperti itu teman-teman ya. Ya, jadi untuk aplikasi Indosatku ini nggak ada DC lapangannya teman-teman ya. Oke. Oke, kita lanjut ya ke aplikasi yang keempat teman-teman ya. Untuk aplikasi yang keempat ini adalah aplikasi Watas teman-teman ya. Oke, aplikasi Watas ya, Utas ya atau Watas seperti itu. Jadi untuk aplikasi Watas ini banyak sekali sih teman-teman yang panik karena gagal ya. Karena saya lihat di komentar channel saya ya, video-video saya itu banyak yang menanyakan Watas, Bang, apakah aplikasi Watas ada DC lapangannya? Bang, daerah saya apakah ada DC lapangannya Watas? Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Oke teman-teman, nah di sini teman-teman bisa lihat untuk pinjamannya itu 5.700 sekian-sekian ya. Oke, kemudian di sini karena keterlambatan ya, karena sudah telat itu
mencapai 5 juta kan ya. Keterlambatan ini 123 hari ya. Jadi sudah 4 bulan ya, 4 bulan tidak dibayar atau lewat atau gagal bayar ya. Ya, jadi 4 bulan lewat 5.700.000. Nah, ini untuk aplikasi ini, Watas ini juga nggak ada DC lapangannya ya. Nggak ada DC lapangannya teman-teman ya. Jadi teman-teman, misalkan kalian memang tidak mampu bayar ataupun memang tidak ada dana untuk pelunasan, kalian nggak usah panik. Yang pertama-tama kalian harus kuat mental. Jadi mental kalian itu harus kuat teman-teman, karena jikalau kalian memang tidak bayar ataupun memang tidak ada dana, kalian itu akan di WA, dibombardir dengan cara-cara teror seperti itu. Tim kolektor mau datang ya, tim lapangan mau jemput dana ke kantor ataupun ke tempat kerja, itu sudah biasa, sudah dari dulu. Kalian bisa lihat di video-video saya itu, bahkan ada yang telat bayar ya ataupun gagal bayar itu sampai 1 tahun lebih. Nyatanya sampai sekarang nggak ada DC yang datang ke rumah. Jadi itu hanya gertak-gertak aja. Makanya kalian harus kuat mental misalkan kalian gagal bayar, karena untuk aplikasi Watas ini nggak ada DC lapangannya. Dan 4 aplikasi yang saya infokan buat teman-teman itu tidak ada DC lapangannya untuk pengalaman saya ya, karena aplikasinya masih ada, ini nggak ada DC yang datang ke rumah. Misalkan didatangi, tetap saya infokan buat teman-teman agar teman-teman tidak panik. Oh ini terlambat, ini datang DC-nya, oh ini tidak ada DC-nya, oh ini. Makanya saya selalu update tentang gagal bayar di pinjaman online ya. Jadi sih setiap saya bikin konten, kami selalu ada aplikasinya yang tidak dibayar ya. Selalu saya update terbaru. Misalkan ini didatangi, tetap saya infokan. Misalkan tidak didatangi, memang saya bilang tidak didatangi ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk aplikasi yang keempat ini tidak ada DC lapangannya untuk Watas teman-teman ya, seperti itu. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan selalu memberikan info-info tentang seputar gagal bayar pinjaman online. Oke, saya akhiri untuk video kali ini teman-teman ya. Tunggu video-video selanjutnya dari channel kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.